Tasatut yang lain yang mohon maaf yang enggak disebutin satu persatu, bapak-bapak yang hadir pada malam ini, yang di pojokan yang enggak kelihatan dah ya, kita doakan semua yang hadir selalu berikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirnya kita di tempat ini insya Allah menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dan bagi umatnya secara keseluruhan sangatlah penting bagi kita. Sebab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa syafaat baginda Rasul sangat sulit. Tanpa syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak mudah. Memang kita sering sholat, sering apa sholat? Tapi sholat kita mohon maaf belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa yang lainnya, tapi mohon maaf belum tentu puasa kita diterima oleh Allah. Begitupun infak, sedekah, amal jariyahnya kita keluarkan, apakah untuk pembangunan masjid, apakah untuk anak yatim dan sebagainya, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yakin aja enggak cukup, enggak cukup. Salat yakin aja enggak cukup. Bang Joro sholat yakin doang, kira-kira terima enggak? Yakin doang kagak sholat. Sholat yakin doang enggak cukup, tetapi harus disempurnakan, dikerjakan yang namanya syarat dan rukunnya. Syaratnya dikerjakan, rukunnya disempurnakan, baru yakin. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun infak sedekah yang kita keluarkan belum tentu diterima oleh Allah. Mohon maaf, ketika mengeluarkan infak terbesit dalam hatinya, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, pengen disebut-sebut infaknya. Ini yang bisa menghilangkan nilai pahala kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi. Hadirin jamaah rahimakumullah, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya buat kita semua, walaupun ibadah kita jauh dari sempurna, walaupun dulu ibadah kita banyak lalainya. Pak, sholat kita dulu pernah lalai enggak? Pernah enggak Pak ninggalin sholat dulu? Pernah mengakhirkan sholat dulu Pak? Sekarang masih ninggalin sholat enggak? Mengakhirkan sholat enggak sekarang? Nah, kalau masih sama aja berarti nggak dulu nggak karang. Tuh. Kalau dulu kita pernah lalai dalam ibadah, kalau dulu kita pernah maksiat sama Allah, pernah berbuat dosa kepada Allah, mohon maaf. Apakah main judi, apakah main mabuk-mabukan, apakah main perempuan, apakah mengambil barang yang bukan haknya, ketika kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha, dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan buruk lagi, serta kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, insya Allah dengan izin ridha Allah dosa kita diampunin oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, asalkan ada syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya syafaat. Bagaimana agar kita dapat syafaat baginda Rasul? Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, selain kita kerjakan yang wajib, upayakan kita kerjakan yang sunnah. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah jangan ditinggali. Apa itu yang wajib? Salat fardu 5 waktu, maghrib, isya, subuh, johor, asar, jangan ditinggalkan. Yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita upayakan, kita kerjakan semampu kita. Salat sunnah qobliyah kita kerjakan, sunnah qobliyahnya, sunnah ba'diyahnya, salat tahajudnya. Jika kita mampu kerjakan salat tahajud tiap malam 2 rakaat, kerjakan semampu kita. Aduh, tiap malam berat, tiap malam 2 rakaat 3 rakaat juga. Tuh.
Berat nggak Pak tiap malam? Kalau nggak biasa berat. Saya mah nggak sanggup kalau tiap malam mah. Sanggupnya seminggu 3 kali, kerjakan seminggu 3 kali. Berat masih seminggu 3 kali. Saya mampunya seminggu 3 kali. Seminggu sekali kerjakan tahajud. Berat juga romanya seminggu sekali. Sebulan sekali. Jangan sampai kita seumur hidup nggak pernah melaksanakan sholat tahajud semampu kita. Sholat duha, ketika kita mampu kerjakan 2 rakaat, kerjakan 2 rakaat. Yang mampu 4 rakaat, 4 rakaat. Yang 6 rakaat, 6 rakaat. Yang 10, 10 rakaat. Yang penting bukan banyaknya, tetapi istiqomahnya. Tuh. 2 rakaat kita istiqomah, insya Allah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Orang yang senantiasa menghidupkan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku. Man ahya sunnati faqad ahabbani, maka berarti yang mencintaiku, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ma'i fil jannah, maka ia masuk surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau Pak masuk surga? Kerjakan yang sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya. Ini udah sholat langsung hilang aja, zikir kagak, doa ketinggalan. Ya Allah, tuh sholat ketinggalan, udahan duluan. Ya Allah, tuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau udah Nabi yang mau Pak, Nabi yang mau agar kita masuk surga sama beliau, Nabi. Kalau kita yang mau berat, ini Nabi. Nabi yang mau agar kita masuk surga bersama beliau. Kenapa Nabi yang mau? Karena kita sering melaksanakan daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah Nabi yang mau agar kita masuk surga sama beliau, walaupun amal kita nggak banyak, sejelek apapun amal kita Pak, dikit benar ibadah kita, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diterima sama Allah padahal amal kita kecil, ibadah kita dikit, jelek benar amal kita, diterima sama Allah? Kenapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai umat Islam insya Allah mempunyai kesempatan masuk surga. Insya Allah jamaah pengajian malam minggu yang hadir pada malam hari ini maupun yang nggak datang malam ini, nggak ada hijab, semuanya memiliki kesempatan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya agar kita punya kesempatan masuk surga bareng Nabi? Caranya adalah menghidupkan daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika sekiranya kita ada waktu luang, mau ba'da maghrib mau ba'da isya, ba'da subuh, ada waktu luang, ada waktu senggang nih, kita baca Quran. Mau selembar mau setengah lembar baca Quran. Tuh. Jika sekiranya ba'da subuh, ba'da johor, ba'da asar, ada waktu luang, ada waktu senggang daripada nggak ngapa-ngapain, kita baca zikir kepada Allah, tahmid, tahlil, takbir sebanyak-banyaknya. Kalau masih ada waktu luang, kesempatan, kita kerjakan salat sunnah qabliyahnya, salat sunnah ba'diyahnya. Ini semua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kita kerjakan, insya Allah menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lanjut Pak. Udah ya? Malam ini orang banyak temen ya. Saya pakai teranin namanya. Pas dengan motor, orang banyak temen ini. Ya Allah ya Karim. Insya Allah malam ini adalah malam berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua apa agar kita dapat syafaat baginda Rasul? Yang kedua, perbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat, insya Allah kita dapat syafaat dari beliau. Syafaat Nabi Muhammad SAW tidak mudah kita dapatkan ketika kita nggak mau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Salawat adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibadah begitu banyak. Apakah sholat, puasa, zakat? Allah perintahkan kita untuk sholat, tetapi Allah nggak sholat. Allah nggak sholat. Allah perintahkan kita puasa, tapi Allah nggak puasa. Allah perintahkan kita keluarin zakat, tetapi Allah nggak zakat. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah malaikat lebih dahulu salawat. Apa dalilnya? Allah sampaikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Bersalawatlah kamu kepada Nabi dan sampaikanlah salam kepadanya. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56. Sering kita baca innallaha kalau habis sholat, itu kan perintah tentang sholawat. Allah nyuruh kita salawat, tetapi Allah juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adrin jamaah rahimakumullah. Lanjut Pak. Udah serak bener rumah ini. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad boleh berjamaah, boleh sendirian. Kamu sendirian mah dia kan nggak enak, bareng-bareng boleh. Salawat kepada Nabi berjamaah boleh, sendirian juga boleh. Ketika di rumah kita salawat kepada Nabi sendirian, apalagi sambil megang tasbih, baca salawat sambil mutar tasbih. Mau 100 kek, mau 200, mau 400, mau 1000, mau 2000, perbanyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuh. Setiap malam salawat kepada Nabi 100 kali, 400 kali, 1000 kali gimana? Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Setiap hari 1000 kali. Ba'da subuh cakep, ba'da asar cakep, ba'da maghrib cakep. Siapa orang yang senantiasa paling banyak baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia dekat sekali dengan Nabi, maka dia masuk surga bersama Nabi. Barang siapa yang banyak salawat kepada Nabi, maka ia paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-nasi bil haqqi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Tuh, apa artinya? Al-nasi bi yaumal qiyamah, sedekat-dekatnya manusia denganku, dengan Nabi Muhammad SAW yaumal qiyamah, di hari kiamat. Apa kata Nabi? Aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak berselawat kepadaku, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang paling banyak baca salawat, dia yang paling dekat sama Nabi. Tuh, udah dapat baca salawat kita. Bang Jorok, pernah nggak satu kali nggak baca salawat? Nah, saya pernah nggak satu kali nggak baca salawat? Bingung. Tak pernah nggak satu kali kita yang hadir ini yang nggak pernah baca salawat sekali, pernah nggak Pak? Pernah. Astagfirullah, emang datang bulan. Kalau perempuan wajar nggak salawat, datang bulan wajar. Tapi kalau laki-laki apa alasannya? Padahal ketika sholat kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Kapan? Ketika sholat atahiyatul, benar Pak? Atahiyatul ada salawat. Kalau nggak sholat berarti kagak sholat. Tuh, kalau nggak sholat berarti kagak sholat. Kenapa? Satu kali kita sholat itu salawat mulu tuh isinya.
Jadi jangan pernah bilang saya mah nggak pernah sekali kayaknya kagak sholawat. Kagak sholat tuh. Kenapa? Di dalam sholat ada salawat baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau sholat kita nggak baca salawat nggak diterima. Kenapa? Salawat rukun daripada sholat. Tuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, jika kita ingin mendapatkan rizki yang berkah, rizki yang banyak, jika ingin rizkinya deras, mengalir dengan mudah, dengan banyak baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau baca Quran kita kudu fasih, bener gak? Baca Quran kudu bener tajwidnya, baca Quran tajwidnya kudu bener, panjang pendeknya kudu bener. Tapi kalau baca salawat, kalau nggak pasti juga nggak apa-apa, tapi jelas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nur baca salat, baca joget diterima, baca salat dengan main diterima. Tuh salawat kepada Nabi Muhammad SAW bergoyang sallallahu alaihi Muhammad diterima. Tapi kalau baca Quran domelin. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir yang terakhir agar kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang terakhir? Yakni kita peduli kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Siapa orang yang peduli kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, beliau akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bulan Muharram, bulan lebarannya yatim, benar Pak? Besok di Masjid Al-Wabil lebaran yatim. Tuh, kita peduli sama anak yatim berapa kayak, bukan besarnya kepeduliannya. Kalau besar mah nggak ada, ujungnya gede kagak, kecil kagak. Bener ya? Peduli mau berapa kayak, mau goceng mau 10.000, 100.000 sudah biar ada orang mah kita yang ada segitu. Yang penting kita peduli sama anak yatim. Ini bulan Muharram, insya Allah bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada tetangga kita yang sangat miskin, jika ada saudara kita, tetangga kita yang yatim, yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan, maka kita bantu semampu kita. Semampu kita bantu. Kenapa? Karena Nabi pernah nyampaikan dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, ana waqafil yatim fil jannah hakaza wa sarabi sababatul sta wa faraja bainahuma syai'a. Apa kata Nabi? Ana waqafil yatim. Saya, kata Nabi, dan orang yang mengurusin anak yatim, yang memelihara anak yatim fil jannah, di surga. Tuh, orang yang ngurusin anak yatim di surga. Ngurusin maksudnya apa tuh? Pelihara, bukan ngurusin jadi kurus, bukan. Ngurusin berkurus kagak kurang makan, bukan. Memelihara anak yatim, merawat anak yatim, jaminannya ada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hak aja seperti ini beliau mengisyaratkan wasarabi bisa babati wa usna, seperti jari tunjuk dengan jari tengah. Bapak Raja Hubabain saya kemudian direnggangkan antara keduanya, berarti berdapat dekatnya dengan tunjuk dengan jari tengah, nggak ada pemisah, nggak ada pembatas. Orang yang ngurusin amanah ngurus yatim dan baginda Rasul sangat dekat, berarti nggak ada pemisah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala rezeki kita, agar kita bisa menyantuni anak yatim, memelihara anak yatim. Kenapa? Karena orang yang nggak peduli dengan anak yatim, apalagi menghardik anak yatim, disebut pendusta agama. Orang yang menghardik anak yatim disebut pendusta agama. Allah sampai ke dalam Al-Quran, kita udah apa bener. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tuh, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Tuh, fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh, dan tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang celaka itu orang yang sholatnya celaka, orang yang lalai dalam sholat. Alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang berbuat ria, wa yamnaunal maun, dan enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Tuh, padahal masih berguna, bantu. Tuh, mau apa kek, mau bekas tapi masih bagus,
Kalau bantu anak santri nggak harus uang. Dan kemana Pak RT bilang mau apa mie, mau beras, mau apa sama mampu kita. Semua adanya goceng. Yang penting kita peduli. Insya Allah rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum akhir kita bacakan Al-Quran suratul Fatihah. Tadi Ustaz Maruf minta doanya daripada ibundanya yang mana dalam bulan yang lalu telah dibantu Allah Subhanahu Wa Taala, Ibu Nur Hayati ya, binti Bapak. Ya, kita doakan semoga dalam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, mendapatkan surga kubur, mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan daripada fitnah kubur. Dan kita doakan Ustaz Maruf, kemarin saya dengar beliau melanjutkan S2-nya, kita doakan semoga diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan rezeki yang berkah oleh Allah, senantiasa mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Haziniyah wa ala kulli niyatin shalihah dan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya semua maaf kepada guru saya. Saya belum disampaikan, sadar soleh, sadar dasyid, banyak kehilapan, mohon dimaafkan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.